Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan. Pagi ini mari kita sama-sama belajar dari pohon kelapa gan. Nah, lihat. Ketika pohon kelapa berkoalisi dengan tanah, berkoalisi dengan sungai, apa yang akan terjadi? Kita cekkan. Pertama nih, pohon kelapa yang tumbuh di pinggir sungai ini, dia itu akan menguatkan tanah dengan akarnya sehingga tanah ini nggak mudah hanyut ke bawah sungai. Tuh, ini pohon kelapa ini tuh, lihat. Seandainya ini nggak ada pohon kelapa, udah bisa jadi ini tanah itu ambruk ke sungai. Nah, satu ya, pohon kelapa hidup di tepi sungai, tetapi dia juga memberikan manfaat kepada tanah sehingga tanah tidak mudah hanyut. Kesatu itu. Yang kedua, pohon kelapa dia terus tumbuh di atas tanah tersebut. Nah, setelah tumbuh, dia kemudian menjadi besar dan berbuah. Sebagian buahnya nanti jatuh ke bawahnya dan tumbuh di dekat dia untuk meneruskan perjuangannya. Nah, sebagian yang lain akan jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus sungai. Nah, pada akhirnya nanti tuh kelapa yang jatuh ke atas sungai dia akan hanyut dan terdampar pada suatu dataran. Di sana dia kemudian akan tumbuh lagi, maka terbentuklah kelompok baru pohon kelapa. Terus begitu. Makin hari makin banyak tumbuh kelapa di berbagai dataran, di berbagai tempat. Sehingga apa? Sehingga jenis mereka akan lestari. Mungkin di daerah sini pohon kelapa ditumbangkan, ditebang, tapi yang tadi terbawa hanyut di sana sudah tumbuh menjadi besar dan siap beranak pinak. Itulah filosofi kenapa pohon kelapa tumbuh di dekat sungai. Yang kedua tadi, tanah dikuatkan oleh pohon kelapa dan pohon kelapa dihidupkan oleh tanah. Tetapi apa kan? Ketika tanah sudah tidak bisa bertahan lagi, maka dia akan longsor ke sungai. Dan sungai dengan senang hati akan membawanya kepada suatu daerah. Pas belokan misalnya, atau pas daerah yang rada tinggi misalnya, tanah tersebut kemudian akan dihidupkan kembali menjadi suatu dataran, menjadi suatu daratan. Dan di sana akan terbangun eksistensi baru, tanah yang longsor. Begitupun kelapa. Kelapa mungkin sudah tidak bisa bertahan lagi dan pada akhirnya buahnya jatuh ke bawah. Maka buah tersebut pun akan dibawa oleh aliran sungai sehingga dia akan terdampar di suatu dataran dan dia akan tumbuh lagi pohon kelapa. Itu. Artinya apa kan? Artinya ketika tanah menguatkan pohon kelapa, ketika pohon kelapa menguatkan tanah, ketika tanah memberikan sesuatu kepada sungai, ketika pohon kelapa memberikan sesuatu kepada sungai, maka ketiga unsur ini akan hidup berdampingan dengan damai, akan saling memberi manfaat, akan saling menguatkan. Nah, sudah paham kan ya? Ya. Kita hidup itu harus menguatkan yang lain, harus memberi manfaat kepada yang lain, maka yang lain pun otomatis akan menguatkan kita, maka yang lain pun otomatis akan memberi manfaat kepada kita, seperti hubungan tanah, pohon kelapa dan sungai. Jangan malah sebaliknya kan, saling menjatuhkan. Aduh, sedih kita kalau menyaksikan Indonesia ada istilah cebong, ada istilah kampret, pong, pret, gitu. Sedih kita kalau melihat Indonesia itu terkadang tidak saling menguatkan. Sudah saatnya kita bangsa Indonesia, baik yang alirannya tanah, baik yang alirannya pohon kelapa, baik yang alirannya sungai, kalaulah kita saling menguatkan, kalaulah kita saling memberi manfaat, maka akan tegak berdiri Indonesia Raya. Allahumma amin. Dah kan ya. Itulah hari ini kita belajar dari koalisi kelapa, tanah, dan sungai. Indah tuh, kelihatannya indah, tidak saling menjatuhkan.
kalaupun ada yang jatuh buah kelapa ke bawah, kemudian dia akan dihidupkan kembali oleh tanah. Kalaupun ada yang jatuh buah kelapa ke sungai, maka dia akan dibawa oleh sungai ke suatu tempat di mana dia bisa hidup. Indah kalau hidup seperti itu. Benar apa tidak kan? Betul? Betul. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.